Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Julianto di channel Mr. Julma Tutorial. Pada video ini kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif. Sebelumnya, kalian boleh subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru. Oke, langsung aja. Soal pertama, himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan Y dikurang 2X lebih besar 0 dan Y lebih besar dari 4 min X seluruhnya berada di kuadran. Jadi soal nomor 1 ini kita akan mencari daerahnya. Nah, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, di sini. Oke, yang pertama kita bisa menggambarkan ini, kita ubah menjadi Y lebih besar dari 2X. Ini gambarnya seperti ini ya, kita buat di sini. Oke, ini kenapa putus-putus? Karena ini hanya lebih besar. Jadi ini Y lebih besar dari 2X. Kemudian yang kedua, ini juga kita bisa ubah menjadi X tambah Y lebih besar dari 4. Ini gambarnya pastilah di sini 4, di sini juga 4. Jangan lupa ini juga lebih besar, hanya lebih besar, jadi kita tarik putus-putus. Bukan kutus-kutus ya, tetapi putus-putus. Di sini X tambah Y lebih besar 4. Nah, kira-kira daerahnya yang mana? Oke, untuk yang hijau, biasanya kita menggunakan titik 0,0 di sini. Kita ujikan 0,0 ke sini. 0 tambah 0 lebih besar 4. Jadi ini 0 lebih besar 4. Ini kan pernyataan yang salah. Nah, kalau pernyataannya salah, biasanya dia menjauh dari titik 0,0. Maka menurut yang hijau ini, daerahnya adalah di sebelah atas. Jadi di atas itu bisa antara di sini, atau di sini. Atau juga bisa di sini. Oke, kemudian di sini Y lebih besar dari 2X. Nah, Y lebih besar dari 2X, ini Y-nya semakin tinggi. Maka berdasarkan ini, daerahnya adalah yang ini. Di atasnya berarti ini. Di sini. Bisa di sini, atau juga bisa di sini. Nah, karena yang X tambah Y lebih besar 4 menunjukkan daerahnya di sini, kemudian Y lebih besar 2X juga menunjukkan daerahnya di sini, yang kena dua-duanya, maka daerahnya adalah yang ini. Jadi daerahnya adalah yang ini. Ini ya daerahnya. Nah, kalau gitu ini kuadran berapa? Nah, di sini ini kuadran 1, di sini masih memuat kuadran 2. Jadi kita menghitung kuadran itu dari sebelah kanan 1, kuadran 2, 3, kemudian kuadran 4. Jadi di sini dia ada di dua daerah, kuadran 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 2. Urutan yang benar dari bilangan di bawah ini adalah, jadi ini kita mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Di sini sebenarnya hanya ada 3 bilangan ya. 2 pangkat 24, 10 pangkat 8, 5 pangkat 12. Yang paling mudah kita bandingkan adalah yang pertama itu kita bandingkan 2 pangkat 24 dan 5 pangkat 12. Nah, kira-kira ini yang lebih besar yang mana? Nah, ini kita bisa buat 2 pangkat 24 itu kan menjadi 2 pangkat 2 kali 12 ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 12. Jadi ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 12 karena pangkat ketemu pangkat dikalikan ya. Atau kita bisa langsung buat ini menjadi 4 pangkat 12. Sementara di sini 5 pangkat 12. 5 pangkat 12. Nah, sama-sama pangkat 12. Ini 4, ini 5. Pasti 5 pangkat 12 itu lebih besar ya. Jadi kesimpulannya 2 pangkat 24 itu lebih kecil dari 5 pangkat 12. Ini yang pertama yang kita dapatkan ya. Oke. Ini juga kita bisa hapus ya, supaya lebih simple terlihat ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dari pilihan, yang pasti salah pasti
Yang C, di sini C kan lebih kecil dari 2 pangkat 24, sementara seharusnya lebih kecil kan? Nah, ini salah ini. Kemudian yang D juga salah. Di sini 5 pangkat 12 lebih kecil dari 2 pangkat 24, jadi juga salah. Oke, sekarang kita akan membandingkan yang berikutnya. 10 pangkat 8. Nah, ini 10 pangkat 8 kita bandingkan dengan 5 pangkat 12. Kira-kira lebih besar yang mana ya? Oke. Nah, ini kita bisa ubah dulu. Di sini kan 10 pangkat 8 itu kan bisa menjadi 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8. Di sini kita punya 5 pangkat. Oke, ini bisa kita pecah menjadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 8. Oke, karena di sini sama-sama ada 5 pangkat 8, kita bisa coret. Kemudian 2 pangkat 8 itu kan 2 pangkat 2 pangkat 4 ya. Ini kan kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 kemudian pangkat 4. Ini 5 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 4 pangkat 4, di sini 5 pangkat 4. Jadi pastilah yang ini lebih besar ya. 5 pangkat 4 lebih besar. Betul ya? Nah, artinya kalau ini saya hapus semua, maka yang betul adalah 10 pangkat 8 itu pasti lebih kecil dari 5 pangkat 12. Jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, bagaimana kalau 10 pangkat 8 dengan 2 pangkat 24? Oke, kita coba sekali lagi ya. Di sini 10 pangkat 8 dengan 2 pangkat 24. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa ubah ini menjadi, ini kan bisa kita ubah menjadi 4. Ya, di sini 4 pangkat, tadi sudah ya, ini pangkat 12. Sementara di sini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 8, 5 pangkat 8. Oke, kalau kita ubah lagi, ini juga bisa kita ubah menjadi berapa ya? Menjadi ini menjadi 4 pangkat 3, ini 4 pangkat. Oke, sorry. Ini kita bisa ubah menjadi 4 pangkat 8 ya di sini. Ini 4 pangkat 4. Nah, kemudian di sini 5 pangkat 8. Nah, di sini kan 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 2 pangkat 4. Berarti artinya 2 pangkat 8 itu sama dengan 4 pangkat 4. Nah, ini karena sama-sama 4 pangkat 4, kita bisa hilangkan. Maka di sini jelaslah yang ini lebih besar. Atau artinya 10 pangkat 8 itu lebih besar dari 2 pangkat 24. Supaya terlihat rapi, ini saya hapus. Oke, dari sini kita bisa simpulkan satu kesimpulan, berarti 10 pangkat 8 itu di tengah ya. 10 pangkat 8 itu berada di antara 2 pangkat 24, kemudian dia lebih kecil dari 5 pangkat 12. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Oke, soal berikutnya nomor 3. Naura menjual barang dengan harga X rupiah. Jika harga beli barang tersebut Y rupiah, maka keuntungan yang didapat Naura adalah berapa persen? Nah, untuk mencari keuntungan kan kita simpel aja ya. Harga jual ya, harga jual kita kurangi harga beli. Nah, kalau kita mau mencari untungnya berapa persen, nah ini kita bagi lagi dengan harga beli. Kemudian kita kali 100%. Nah, karena di sini jawabannya sudah dalam bentuk persen, maka ini kita bisa hapuskan persennya. Oke. Berarti kita punya harga jual di sini.
Harga jualnya adalah X ya. Kita kurang dengan harga beli Y. Harga beli juga Y. Kita kali 100. Nah ini kalau kita kalikan menjadi, atau kita bagi dulu ya. Ini kan bisa menjadi X per Y. Y kita bagi dengan Y kan 1 ya. Kemudian kita kali dengan 100. Maka hasilnya menjadi 100X dibagi Y dikurang 1 dikali 100 menjadi 100X per Y dikurang 100. Jawabannya ada nggak ya? Oke, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Jika rata-rata 2X, Y dan 3Z, rata-ratanya sama dengan data X dan 2Z. Ini artinya rata-rata yang ini ya, yang pertama berarti 2X, kemudian ditambah Y, kemudian dibagi 3Z, ini datanya, dibagi banyak data. Nah, karena di sini ada 3, maka pembaginya adalah 3. Nah, katanya dia sama dengan rata-rata X dan 2Z. Nah, X dan 2Z-nya berarti kita jumlahkan, kemudian kita bagi, karena datanya 2, kita bagi 2. Oke, ini kita geser dulu. Nah, ini kita bisa kali silang ya. Jadi kita kali ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas. Sini ya. 2 kali 2X menjadi 4X ditambah 2Y ditambah 3Z kali 2, 6Z. Sementara di sini 3 kali X, kita dapatkan 3X ditambah 6Z. Di sini sama-sama ada 6Z, bisa kita coret. Kita pindahkan 4X ke sebelah kanan ya. Menjadi 2Y sama dengan 3X dikurang 4X berarti minus X. Kita peroleh Y-nya itu atau X-nya itu sama dengan minus 2Y. Oke. Nah, di sini yang ditanya apa sih? Perbandingan antara X dan 2X tambah Y. Oke. Ini kita tarik ke bawah. X-nya kita ganti dengan minus 2Y ya. Minus 2Y. 2 kali minus 2Y juga tambah Y. Kita peroleh minus 2Y, di sini minus 4Y, ditambah 1Y berarti minus 3Y. Ini sama-sama minus, kita bisa hilangkan. Kita bisa coret minusnya. Y-nya juga kita bisa coret. Jadi hasilnya adalah 2/3. Gitu ya. Jadi kita peroleh jawabannya adalah B. Oke, kita pindah ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini sangat mudah ya, sangat simple. Kira-kira yang pertama kita cari di sini adalah sudut yang ini ya. Nah, ini kan dari sini sampai sini kan 180 derajat ya. Di sini sampai sini 180 derajat. Sementara di sini 120. Nah, supaya jumlahnya 180 berarti 60 kan? Nah, jumlah sudut-sudut segitiga itu 180. 50, 60, 110. Maka di sini 180 kurang 110, di sini 70. Nah, yang dicari adalah ABC. ABC itu berarti yang ini. Yang ini. ABC. Nah, di sini kan sudah 70. Nah, ini totalnya harus 180. Berarti sudut ABC-nya itu berarti sudut ABC-nya kita dapatkan 180 kurang 70. Jadi 110 derajat. Ini harusnya derajat ya. Oke, ini mudah. Jawabannya adalah C. Oke, kita pindah ke soal nomor 6. Oke. Dalam sebuah bujur sangkar dibuat 4 buah persegi panjang. Oke, ini ceritanya awalnya bujur sangkar dibuat 4 persegi panjang ya, terlihat di gambar ya. Yang sama besar sehingga terdapat bujur sangkar kecil. Nah, ini bujur sangkar kecil yang di dalam ya. Seperti tampak pada gambar. Jika diketahui luas bujur sangkar besar yang semula adalah 9 kali dari luas bujur sangkar kecil, maka perbandingan sisi panjang dan sisi pendek pada persegi panjang adalah, oke,
Ini kita bisa misalkan terlebih dahulu sisi persegi panjang yang besar adalah dari sini sampai sini. Kita bisa misalkan menjadi A ya. Oke, berarti luasnya kan berarti luas yang besar, ini luas besar. Maksudnya persegi panjang besar ya. Pasti dia kan A kuadrat. Nah, dia di soal 9 kali dari luas bujur sangkar kecil. Nah, yang kecil berarti ini. Nah, ini kita bisa misalkan lagi. Karena di sini A, kita misalkan di sini panjangnya adalah X segini. Ini juga X ya, karena kan sama besar. Nah, maka sisi yang bujur sangkar yang kecil ini menjadi A dikurang 2X. Begitu. Nah, ceritanya luas besar ini 9 kali luas yang kecil. Nah, berarti ini sama dengan 9 kali luas yang kecil. Nah, karena yang kecil ini kan sisinya A-2X, berarti ini adalah A-2X kita kali dengan A-2X. Atau dalam arti lain ini adalah A-2X pangkat 2. Oke, nah karena ini kuadrat, ini 9 juga 3 kuadrat ya. Ini A-2X kuadrat, ini sebenarnya kita bisa sama-sama akarkan semua di sini. Kita akarkan ya, supaya perhitungannya lebih mudah. Ini harus sama dengan yang ini. Nah, ini kan menjadi A ya. Ini menjadi 3. Ini A-2X. Oke, di sini menjadi A sama dengan 3A minus 6X. Nah, 6X-nya saya pindah ke sini. A-nya saya pindah ke kanan menjadi 2A. Oke, ini bisa saya geser dulu ya, karena tidak cukup. Oke, nah, di sini saya lanjut. Berarti kita peroleh A di sini sama dengan 2-nya kita bagi ke sini ya, ke 6X menjadi 3X. Nah, yang ditanya adalah perbandingan sisi panjang dan sisi pendek pada persegi panjang. Nah, berarti yang ini. Nah, yang ini kan berarti sisi pendeknya berarti X ya. Jadi kalau sisi pendeknya kita tuliskan sisi pendek. Sisi pendek itu kan yang ini ya. Yang ini ya, ini sisi panjangnya. Yang X di sini adalah sisi pendek. Sisi pendeknya berarti kita ubah di sini X-nya itu adalah 1/3A. Oke. Kemudian sisi panjang. Sisi panjangnya maka kita peroleh di sini tadi kan A ya. Berarti ini sisi panjangnya itu berarti A ya. A dikurang X ya. Berarti A dikurang 1/3A menjadi 2/3A. Nah, yang ditanya adalah perbandingan sisi panjang dan pendek. Nah, berarti perbandingannya adalah yang panjang kan kita dapatkan 2/3 ya. Yang panjang 2/3 kita bagi dengan yang pendek. Yang pendek ini 1/3A. Ini bisa kita coret. A-nya kita coret. 3-nya kita coret. Juga 3-nya di atas. Maka tersisa 2/1. Jadi perbandingannya adalah 2/1. Atau 2. Ya. Kita lanjut ke nomor 7. Banyak bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dengan mengatur ulang digit pada bilangan 20200. Nah, kalau kita mau bikin 5 bilangan, di sini ceritanya kita membuat 5 bilangan ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada hal yang tidak boleh, yaitu 0 itu tidak boleh di depan. Karena nggak boleh ya, memang tidak boleh. Nah, jadi yang mungkin di depan adalah pasti angka 2. Di sini 2. Jadi pasti 2 di depan. Maka yang tersisa adalah, atau yang kita susun adalah sisanya, yaitu angka 0, 2, 0, dan 0.
Nah, untuk menyusun ini sebenarnya kita bisa menggunakan permutasi berulang. Jadi permutasi berulang boleh diingat lagi. Caranya adalah gini. Kita hitung ini objeknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 faktorial dibagi. Nah, kita lihat dari 4 ini, 4 objek ini, ada berapa yang sama? Nah, yang sama kan ada 3 ya. Yang 0 di sini 1, 2, 3. Jadi ini kita bagi dengan 3 faktorial. Berarti 4 faktorial itu kan 4 kali 3 faktorial. Nah, di bawah 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret. Sisanya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, mudah ya. Oke, soal terakhir. Jika x, y merupakan solusi dari sistem persamaan x kuadrat tambah y kuadrat minus 16x ditambah 39 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x kuadrat minus y kuadrat minus 9 sama dengan 0. Dari sini sih sebenarnya kita bisa langsung apa ya? Sebentar, saya tuliskan dulu. Minus 16x ditambah 39. X kuadrat minus y kuadrat minus 9. Ini kita bisa kurangkan atau jumlahnya, tapi saya pikir supaya lebih mudah, di sini variabelnya di sini x dan ini juga x kuadrat. Di sini saya jumlahkan ya. Oke, kita jumlahkan. Maka setelah jumlahkan ini menjadi 2x kuadrat. Ini hilang ya, atau habis atau 0. Kemudian ini menjadi minus 16x. 39 ditambah minus 9 menjadi plus 30. Nah, ini kita bisa perkecil. Kita bagi 2. Menjadi x kuadrat minus 8x ditambah 15 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita faktorkan menjadi x minus 5, x minus 3 ya. Sama dengan 0. Oke, ini saya geser dulu. Ini juga saya geser ya. Supaya lebih enak lihatnya. Oke, di sini kita peroleh x pertama adalah 5, jadi ada 2 kemungkinan. Yang kedua x-nya 3. Nah, kemudian kita mencari nilai y-nya. Nah, ini kita substitusi ke sini. Kan kita punya x kuadrat minus y kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi x-nya 5, berarti kan menjadi 5 kuadrat minus y kuadrat minus 9. Ini 25 kurang 9, 16. Y kuadrat kita pindahkan menjadi y kuadrat sama dengan 16. Ini hati-hati, y-nya itu ternyata ada 2 juga. Ini ada plus minus 4. Oh, berarti ini ada 2 kemungkinan. Berarti bisa menjadi 5,4 atau 5, minus 4. Oke. Kemudian yang kedua, jika x-nya sama dengan 3. Nah, kalau x-nya sama dengan 3, kita masukin ke sini ya. Berarti 3 kuadrat minus y kuadrat minus 9 sama dengan 0. Ini 9, di sini minus 9, 0. Berarti y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nilainya pasti cuma 1, y sama dengan 0. Oke, karena y-nya 0, maka di sini pasangannya adalah 3,0. Nah, dari penyelesaian ini kita memperoleh nilainya itu solusinya adalah 3 ya. Ada 3 buah ya. Saya geser lagi. Yang pertama adalah 5,4. Yang diminta adalah berapa nilai x tambah y. Nah, ini kan berarti kalau 5,4, berarti x tambah y-nya itu pasti 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian yang kedua adalah 5, minus 4. Nah, ini juga x tambah y-nya. Nilainya 5 ditambah minus 4, itu nilainya 1. Kemudian yang terakhir sini 3,0. 3,0 nilai x tambah y-nya adalah 3 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah
3 kemungkinan, yaitu bisa 1, 3, atau 9. Jadi di sini pilihannya bisa 3, oke, 1 iya, 9 juga. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, kalian boleh share kepada teman-teman kalian juga, supaya mereka juga boleh merasakan manfaat yang sama. Sampai jumpa.